selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 134. Menik kagum dengan cara kerja Pelangi. Hanya sekali praktek, Pelangi dapat membuat adonan cake yang sama persis dengannya. Beda halnya dengan Jasmine yang benar-benar tidak mengerti cara membuat cake. Pelangi membawa cake buatannya ke depan. Dia menunjukkan ke Bima. "Lihat, ini cake buatanku," ujar Pelangi meletakkan piring kecil di depan Bima, beserta cake yang dibuatnya. "Cobalah," ujar Pelangi lagi. Bima memotong dan mencicipi cake itu. "Wah, enak," puji Bima. Menik memperhatikan keduanya. "Bim, besok sebelum kesini kita mampir beli bahan ya," ujar Pelangi. "Sekarang aja, kalau besok supermarket belum buka," sahut Bima dan melirik kakaknya. "Kak, kami pulang ya," ujar Bima. Menik menganggukkan kepalanya dan tersenyum. "Hati-hati ya," sahut Menik. Bima dan Pelangi pamit pulang. Sebelum pulang, mereka mampir ke supermarket. Selama perjalanan, tidak ada percakapan di antara keduanya. "Bagaimana sikap Kak Menik?" tanya Bima memulai pembicaraan. Pelangi tidak tahu kenapa Bima menanyakan hal itu kepadanya. "Aku menanyakan ini karena aku kenal Kak Menik. Kak Menik selalu memperhatikan siapapun yang berteman denganku. Apalagi kalian pernah berseteru dengan Nona Zira," ujar Bima. Pelangi diam. Ingin dia mengatakan ke Bima tentang sikap Menik yang telah menegurnya untuk tidak menaruh hati dengan Bima. Tapi Pelangi tidak ingin mengatakan itu. Jika dia mengatakan, sama saja membuat perseteruan baru antara Bima dan Menik. "Sikap Menik baik," sahut Pelangi. "Syukurlah, aku lega kalau seperti itu." Pelangi masih berada di atas motor Bima. Di dekat Bima membuatnya merasa nyaman. Awalnya dia tidak menyukai kendaraan roda 2. Tapi semenjak mengenal Bima, dia lebih memilih kendaraan roda 2. Selain cepat sampai dan tentunya lebih akrab dengan Bima. Berhenti di sebuah supermarket. Keduanya masuk ke dalam supermarket. Seorang wanita berhijab menyapanya. "Bima, siapa wanita itu?" Bima menoleh mencoba mengingat siapa sosok wanita yang sekarang ada di depannya. "Aku temannya almarhumah Sisil," jelas wanita itu. Bima manggut dan mengenal siapa wanita itu. Pelangi memperhatikan wanita itu. "Oh iya, aku ingat. Kamu Ika kan?" sahut Bima ramah. Wanita itu tersenyum ramah. "Iya, aku Ika. Aku turut prihatin atas musibah yang menimpa Sisil," ujar wanita itu yang melirik ke arah Pelangi. Wajah Bima berubah sendu, mengingat kembali tentang kejadian yang telah menimpa Sisil dan semua karena kesalahannya. "Tapi sepertinya kamu bisa move on," ujar wanita itu melirik Pelangi. Bukan, aku dan Bima hanya berteman," sahut Pelangi. Wanita itu melihat jam tangannya. "Aku balik ya Bim," ujar Ika. Setelah itu Bima dan Pelangi berjalan menyusuri rak bahan kue. Selama mencari bahan kue, Pelangi terus melirik Bima yang berubah diam. "Maaf Bim, sebenarnya aku tidak mau mengingatkan kenangan yang lalu. Sebenarnya Sisil itu kenapa?" tanya Pelangi penasaran. Bima tidak berekspresi. Karena tidak ada keinginan Bima untuk menceritakan kepadanya, Pelangi lebih memilih semua bahan kue dengan cepat dan membayar ke meja kasir. Di atas motor, Bima dan Pelangi hanya diam. Dan Pelangi menyesal telah menanyakan hal itu ke Bima. Keduanya sampai di kafe. Bima membuat kopi untuknya dan Pelangi. "Duduklah," ujar Bima. Pelangi duduk di depan Bima. "Aku dan Sisil menjalin hubungan tidak lama. Aku sangat mencintainya. Dan aku melamarnya." Pelangi masih mendengarkan dengan antusias. "Tapi ternyata Sisil bukan gadis seperti yang aku pikirkan. Dia mengenakan pakaian yang tertutup. Tapi ternyata masa lalunya sangat buruk," ujar Bima dengan mata berkaca-kaca. "Maksud kamu apa? Buruk dalam arti apa?" tanya Pelangi bingung. "Dia bukan gadis baik-baik. Dia seorang pelacur," ujar Bima menangis meletakkan kepalanya di meja. Pelangi tidak tega. Dia pindah duduk di sebelah Bima, mengelus punggung pria itu. "Semua orang mempunyai masa lalu yang kelam.
dan semua orang berhak untuk berubah menjadi pribadi lebih baik lagi. Pelangi seperti mengatakan dirinya sendiri. Dia sedang berusaha berubah menjadi wanita sederhana dan merubah sikapnya. Tapi karena aku dia bunuh diri, sahut Bima seraya mengangkat kepalanya. Apa yang kamu katakan? Dari mana kamu dapat informasi itu? Bisa jadi semua berita tentang Sisil salah, ujar Pelangi. Dari Kak Kevin. Sisil mantannya Tuan Ziko. Dan malah pernah hampir menikah, tapi gagal karena Sisil berselingkuh. Dan aku tidak tahu berapa pria yang telah tidur dengannya, jelas Bima. Penjelasan Bima membuat Pelangi diam. Dia berasumsi jika Kevin dan Meni akan memilih dan menyelidiki calon Bima nantinya. Maaf Bim, aku tidak bermaksud mengingatkan kembali. Perlu kamu ketahui, kamu tidak salah. Perlakuan ataupun sikap kamu hanya bentuk emosi sesaat, ujar Pelangi. Bima menangis dan memeluk Pelangi. Gadis itu kaget dan dia hanya mengelus punggung pria itu, memberi rasa nyaman tanpa bisa mengatakan apapun. Seseorang masuk ke dalam kafe. Pelangi menoleh dan kaget karena ada kakaknya yang melihat keduanya sedang berpelukan. Apa ini? Tanya Langit. Bima melepaskan pelukannya dan melihat ke langit. Dia segera berlalu ke atas. Melihat mata Bima yang basah, Langit berasumsi telah terjadi sesuatu dengan Bima. Pelangi menceritakan kisah Bima ke kakaknya. Langit ikut prihatin dengan keadaan Bima yang belum bisa melupakan kejadian itu. Kasihan Bima, dia merasa bersalah atas meninggalnya kekasihnya, ujar Langit. Sebelum pulang, Kevin dan Ziko mampir ke pasar burung, mencari keinginan Meni. Pak, mau burung jenis apa? Tanya pedagang. Kevin tidak mengerti dengan segala jenis burung. Yang kukunya panjang ada? Tanya Kevin. Kukunya panjang? Pedagang menggaruk rambutnya. Pak, yang ada ekornya panjang mau? Tanya si pedagang lagi. Saya mau yang kukunya panjang, sahut Kevin lagi dan segera berlalu ke pedagang di sebelahnya. Menanyakan hal yang sama, dan semua pedagang mengatakan hal yang sama. Vin, udah ambil aja yang kukunya pendek. Jadi tugas istrimu ringan, ujar Ziko yang capek mengikuti Kevin. Nanti kalau Meni marah bagaimana? Tanya Kevin bingung. Ah, itu sih gampang, kasih aja burung kamu, pasti dia diam, canda Ziko. Ya Tuan, maunya saya begitu. Tapi semenjak hamil, Meni takut berhubungan. Alasannya nanti anaknya tertelan ingus, sahut Kevin dengan ekspresi merana. Zira pun dulu gitu, tapi alasan dia beda, bukan ingus. Dia bilang nanti anak kami kaget karena ada ular buang ludah di dalam, ujar Ziko. Mendengar penuturan Ziko membuat Kevin tertawa. Ternyata istri kita mempunyai 1000 alasan untuk menolak berhubungan, ujar Kevin dengan gelak tangannya. Iya, kamu benar, padahal dokter mengizinkan. Asal kami berhubungan secara normal, ujar Ziko lagi. Terus, Nona Zira mau? Tanya Kevin penasaran. Menurutnya dia harus belajar dengan seniornya. Tetap nggak mau. Pasti nggak mau, mungkin Tuan berhubungannya abnormal kali, cibir Kevin. Mungkin juga. Udah cepat, pilih aja satu burung. Kalau Meni tanya, beri aja alasannya, ujar Ziko yang capek dan bosan harus berkeliling pasar burung. Akhirnya Kevin membeli burung beserta dengan sangkarnya. Tidak lupa dia membeli makanan si burung. Mobil melaju menuju kediaman mereka. Benar yang aku bilang, istrimu itu mau ternak, ujar Ziko. Tuan benar, dari ayam sekarang burung, entah apa lagi besok, sahut Kevin. Kevin mencari daftar menu istrinya. Dia khawatir di dalam daftar tercantum ternak lainnya. Tuan, coba lihat, apa ada daftar ternak lainnya? Tanya Kevin menyerahkan kertas itu ke Ziko. Ziko membaca isi kertas itu. Mandi kembang. Wah, istrimu sepertinya mau berdukun, ngidamnya aneh, ujar Ziko. Apa? Mandi kembang? Tanya Kevin kurang yakin. Iya, ini ada lagi. Nasi goreng tapi nasinya tidak digoreng, ujar Ziko. Waduh, tambah parah aja. Nasi goreng tapi tidak digoreng, maksudnya apa coba? Gerutu Kevin. Nasimu, Vin. Kalau mandi kembang, aku ada ide. Beri aja bunga tahi ayam, gurau Ziko. Makasih idenya Tuan, karena ide Anda badan istri saya bau tai, sahut Kevin. Benar sekali, daripada bau kembang malam-malam menakutkan. Nasi goreng tapi tidak digoreng, maksudnya apa ya? Tanya Kevin seraya menyetir mobilnya.
Tanya Zira. Mungkin istriku bisa memecahkan teka-teki dari Menik. Mobil telah sampai. Sebelum ke rumahnya, Kevin mampir ke rumah Zira. Nona, bantu saya, ujar Kevin memelas. Pasti persoalan ngidam Menik, iya kan? Tebak Zira. Iya, di daftar Menik mau mandi kembang dan makan nasi goreng tapi tidak digoreng, sahut Kevin. Zira memikirkan ngidam Menik yang unik. Martabak, bubur ayam makan dengan ayam. Sekarang mandi kembang dan nasi goreng tidak digoreng, gumam Zira. Mungkin nasi goreng itu makan nasi putih dengan gorengan, ujar Zira. Kevin dan Ziko manggut, dan jawaban Zira dapat diterima akal sehat keduanya. Kalau mandi kembang, mungkin mandi dengan kembang, tapi aku juga ragu, ujar Zira lagi. Ayo Nona, bantu saya, jangan sampai tengah malam Menik minta mandi kembang. Belum lagi nyari kembangnya, gerutu Kevin. Lebih baik kamu persiapkan dari sekarang sebelum malam, ujar Zira. Kevin setuju. Dia harus menyiapkan kembang untuk persiapan nanti malam. Kalau tidak ada kembang, pakai rumput, ejek Ziko. Tapi Zira menoleh ke arah Kevin. Tapi apa? Tanya Kevin dan Ziko bersamaan. Kalau Menik minta kembang 7 rupa bagaimana? Tanya Zira. Ah, itu gampang. Bilang aja 7 rupa telah dikurang 6 rupa. Jadi sisa 1 rupa. Sahut Ziko yang tidak memikirkan aneh-aneh. Setelah berkomunikasi dengan Zira dan Ziko, Kevin kembali ke rumahnya dengan membawa sangkar burung. Melihat di tangan suaminya ada sangkar burung, wajah Menik sumringah. Makasih sayang, Menik mengecup suaminya. Ketika membuka penutup yang ada di sangkar, Menik mengerutkan dahinya. Kenapa burungnya kecil? Tanya Menik. Oh, yang itu burungnya belum sunat, makanya aku pilih itu, sahut Kevin asal. Tapi aku mau yang besar, rengek Menik. Sayang, yang besar gak boleh dibeli, istrinya marah. Ini aja anaknya harus lepas ASI karena kamu, sahut Kevin asal. Ah, rengek Menik. Bersambung.